Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, It's so nice to be with you today, senang bisa jumpa lagi dengan saudara hari ini. and we will continue our study of the Word of God. Dan kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan kita In 1 Peter chapter 1 verse 2. dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Peter is writing here to the elect, Petrus menulis untuk orang-orang yang dipilih Tuhan or the Christians, atau orang-orang Kristen or the pilgrims. atau orang-orang pendatang. And these were the people who in that time period had received Jesus as their Lord and Savior. Dan inilah orang-orang yang saat itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. So let us read 1 Peter 1:2. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. So in this verse, Peter is giving them the foundation of their faith. Jadi di ayat ini Petrus memberikan kepada mereka pondasi iman kita Or their salvation. atau keselamatan. And it is given to them through the Godhead, Dan ini diberikan kepada mereka melalui Allah sendiri. Now, we know that God is one, Kita tahu Allah kita Esa, but He has three persons. dalam 3 pribadi. He is Father, Son, and Holy Spirit. Dia adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. And that's what we're going to look at today. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. One time I was driving to the town we lived close to, Satu kali saya mengemudi di kota di tempat tinggal, dekat dengan tempat tinggal saya. and I have my 2-year-old daughter riding in the car with me. Dan ada putri saya yang usianya 2 tahun bersama-sama dengan saya di mobil. She asked me a very in-depth question. Dia bertanya kepada saya sebuah pertanyaan yang sangat dalam. She said, how can God be one and three? Dia bertanya bagaimana bisa Allah itu satu tapi 3. I did not know how to answer her. Saya belum tahu bagaimana cara menjawabnya saat itu. Because her understanding was very simple. Sebab pengertiannya sederhana sekali. And how could I make this truth known to her? Bagaimana cara saya menjelaskan tentang kebenaran ini kepadanya? Well, the Holy Spirit gave me the example of a family. Saudara, Roh Kudus memberikan contoh tentang keluarga kepada saya. I said, in our family, there are 5 people. Saya katakan bahwa di dalam keluarga kami ada 5 orang. But we all have the same last name.
Tetapi nama keluarga kami, nama terakhir kami itu sama. And that is the same way in the Godhead. Demikian juga dengan keilahian Allah Tritunggal. He is God the Father, Dia adalah Allah Bapa, He is God the Son, Allah Anak, and He is God the Holy Spirit. dan Allah Roh Kudus. And the three of them are individual, but they are also one. Ketiganya ini masing-masing pribadi, tapi mereka juga adalah satu. And so we're going to learn the role of each person of the Godhead. Jadi kita akan belajar bagaimana fungsi atau bagian dari setiap pribadi Allah ini. The first one is the foreknowledge of God the Father. Yang pertama dijelaskan di 1 Petrus 1 ayat 2 adalah rencana Allah Bapa kita. Remember that it was the Father who thought of us before the worlds were formed. Kita harus ingat bahwa Allah Bapa lah yang memikirkan tentang kita sebelum Dia menciptakan dunia ini. God knew and saw you Allah mengenal dan melihat engkau in His mind's eye, di dalam mata pikirannya. and He had the design and plan for your life. Dan Dia punya desain, Dia punya rencana di dalam hidupmu. That you would live while you're on earth. Engkau hidup seperti apa waktu kamu ada di bumi. The role of the Father is very mighty. Tugas dari Allah Bapa ini sangat luar biasa. And because man had sinned and was going away from Him, Dan karena manusia memiliki dosa, maka dia harus sehingga manusia menjauh dari Dia. He planned the plan of redemption to save mankind. Akhirnya Dia merencanakan rencana penebusan untuk menyelamatkan umat manusia. That's why Jesus came to the earth. Itulah alasan kenapa Yesus datang ke dalam dunia. It was the Father's love. Karena kasih Allah Bapa. John 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Let us read it. Mari kita baca. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. That is an amazing story, isn't it? Itu adalah kisah yang dahsyat. But God, the Father, works with God the Son and God the Holy Spirit. Allah Bapa bekerja bersama Allah Anak dan Allah Roh Kudus. And they will not work without each other. Dan mereka tidak akan bekerja tanpa yang lainnya. So that which the Father purposes, the Spirit and the Son carry out. Jadi rencana Allah Bapa yang dilaksanakan oleh Allah Anak dan Allah Roh Kudus. So we see that salvation took place through the Spirit. Jadi kita melihat bahwa keselamatan terjadi oleh Roh Kudus. And He is the one who performed the will of Father God. Dan Dialah yang melaksanakan kehendak Allah Bapa. And He carried it out on the earth. Dan Dia membawa itu di muka bumi. And continues to carry it out even to this very day. Dan terus melaksanakannya bahkan sampai hari ini. So let us look at something else that the Spirit of God did in the beginning. Jadi mari kita lihat hal yang lain yang dilakukan oleh Roh Allah pada mulanya. Genesis 1:2.
Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. So when something is without form and void, it's empty, it's dark. Jadi saat sesuatu tanpa bentuk dan kosong, dikatakan itu gelap gulita, artinya sangat gelap. And what is to be done to bring a change? Apa yang harus dilakukan untuk membawa perubahan? It took the Holy Spirit to bring a change. Dibutuhkan roh Allah untuk membawa perubahan. The Holy Spirit moved on the face of the earth. Roh Allah bergerak di muka bumi. It was the moving of the Holy Spirit is a very precious thing. Pergerakan roh Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat bernilai. When the Holy Spirit is moving, do not stop him. Ketika roh Allah bergerak, jangan menghentikan dia. He is a very holy personage of the Godhead. Dia adalah pribadi Allah yang sangat kudus dalam keilahian. Without him, life will not come. Tanpa dia, maka tidak akan terjadi kehidupan. It's the Holy Spirit that draws us to the Father. Roh Kuduslah yang menarik kita kepada Bapa. Never leave the Holy Spirit. Jangan pernah meninggalkan Roh Kudus. This is the Spirit who continues to move through us and make us his witnesses today. Ini adalah roh yang terus bergerak bersama kita dan menjadikan kita saksi-saksinya hari ini. Let us read Acts 1:8. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. And that is how we receive the Holy Spirit. Begitulah bagaimana kita menerima Roh Kudus. We seek God. Kita mencari Allah, We ask him for the Spirit. kita minta rohnya. And he baptizes us with the Holy Ghost. Dan dia membaptis kita dengan Roh Kudus. When I was 15 years old, I was baptized in the Holy Ghost. Waktu usia saya 15 tahun, saya telah dibaptis oleh Roh Kudus. I had been seeking him for many years. Saya telah mencari dia selama bertahun-tahun. But one day in my home, I was praying for my father. Satu ketika di rumah saya mendoakan ayah saya. He'd had an accident Dia mengalami kecelakaan and he was in serious trouble. dan dia ada di persoalan yang besar. And I was lying on the floor and crying for my father. Dan saya terbaring di lantai dan menangisi ayah saya. When all of a sudden the Holy Spirit filled me. Dan tiba-tiba Roh Kudus menguasai saya. I was speaking languages I'd never heard of. Saya mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak pernah saya dengarkan. I spoke in tongues for 2 hours. Saya berbahasa lidah selama 2 jam. It was a fountain that opened up inside of me. Ada seperti aliran air, mata air yang terbuka di dalam diri saya. It changed my life. Itu mengubahkan hidup saya.
From that moment on, the Holy Spirit was so near to me 24/7. Sejak itu Roh Kudus begitu dekat kepada saya, seperti 24 jam setiap hari. And so the Holy Spirit takes us where we are and he leads us to Jesus, the living water. Jadi Roh Kudus membawa kita kemana kita, dari tempat kita berada dan memimpin kita. And he instructs us daily in the way we should go. Dan dia memberikan kita instruksi petunjuk setiap hari kemana kita harus pergi. The main thing is that we keep seeking him. Yang penting adalah kita harus terus mencari dia. That our heart seeks him. Hati kita mencari dia. And we can know all the scriptures, but if we don't have that life within us, we're dead. Kita bisa tahu semua ayat-ayat, tapi kalau tidak ada kehidupan itu dalam kita, kita mati, saudara. So when you're with the Holy Spirit, you know it. Jadi ketika kita bersama dengan Roh Kudus, saudara akan tahu dengan baik. Because you can see his manifestation in your life and in those around you. Kalau saudara bisa melihat manifestasinya dalam hidupmu dan di sekeliling. Okay, let us read Romans 6:19. Mari kita baca Roma pasal 6 ayat 19. Roma pasal 6 ayat 19, firman Tuhan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. So when we come to Christ, we are unredeemed. Waktu kita datang kepada Kristus, kita waktu itu belum ditebus. And it is the Holy Spirit who teaches us how to give our members to become righteous. Roh Kuduslah yang mengajar kita bagaimana kita menyerahkan anggota-anggota. There's things in our lives that definitely have to go. Ada hal-hal dalam hidup kita yang memang harus kita singkirkan. Because we've made a choice of a change of life. Karena kita membuat pilihan ya dalam kehidupan ini. So that which we used to love, we don't love anymore. Dulunya mungkin kita mengasihi, sekarang tidak lagi. And that's the Holy Spirit that teaches us what is right, what is wrong. Dan itulah Roh Kudus yang mengajarkan kita apa yang benar, apa yang salah. Let us read verse 22 and 23 of Romans 6. Mari kita baca selanjutnya Roma pasal 6 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. So when we come to Christ, we've received the greatest gift we could ever have in this world. Jadi ketika kita datang kepada Kristus, kita menerima hadiah terbesar yang kita bisa miliki di dalam dunia ini. And that is everlasting life. Dan itu adalah kehidupan yang kekal. It doesn't only mean that Jesus, our good shepherd, is with us on this earth, but it means that we are going to live with him forever one day. Dan bukan hanya kita hidup di dunia ini bersama Tuhan, tetapi untuk selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Dia satu hari kelak. So
That is why we change our way of life. Itulah mengapa kita harus mengubah cara hidup kita. Because we're no longer just living for the present. Sebab kita tidak lagi hidup untuk masa sekarang. We're living for eternity. Kita hidup untuk kekekalan. We have an eternal destiny to fulfill. Kita memiliki tujuan hidup kekal untuk kita genapi. So we must pay attention how we live here on this earth. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup di dunia ini. And it says now in verse 22, now being made free from sin, we become servants to God. Ayat 22, setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba Allah. And that is what we must keep in mind. Dan itu yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. That we no longer live for ourselves. Bahwa kita bukan lagi hidup dengan untuk diri kita sendiri. And for the pleasures of sin for a season. Dan untuk kesenangan dosa untuk satu musim hidup kita. But we want to yield ourselves unto God. Tapi kita mau menyerahkan hidup kita kepada Allah. And in doing that, our fruit is holiness. Dan dalam melakukan itu, buah yang kita hasilkan adalah kekudusan. We cannot make ourselves holy, Kita tidak bisa membuat diri kita kudus. but we can ask the Holy Spirit to cleanse us and make us holy. Tapi kita bisa meminta Roh Kudus untuk membasuh kita dan menguduskan kita. And of course, we can only do that through Jesus Christ, the Son of God. Dan pastinya kita bisa melakukannya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. John 10:9 tells us that Jesus is the door. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 dikatakan bahwa Yesus adalah pintu. Let us read that whole verse, please. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. This is an amazing scripture. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa. So realize that as we come to Jesus and give our hearts to him, we enter a new life. Jadi sadarilah bahwa ketika kita datang kepada Yesus, kita masuk ke dalam kehidupan yang baru. And we shall be saved. Dan kita akan diselamatkan. Now that is the greatest news for all mankind. Itulah kabar terbesar untuk semua orang. In verse 10, it talks about the thief or the devil. Ayat 10 dikatakan tentang pencuri atau iblis. Go ahead and read that, brother. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. If you are experiencing things being stolen, killed, or destroyed, you know who is behind that. Kalau saudara mengalami sesuatu yang dicuri, ya, saudara mengalami kerugian, saudara tahu siapa di baliknya. You need to recognize who your enemy is. Saudara harus mengenali siapa musuhmu. And that is the devil. Itulah iblis. And you need to resist him and rebuke him. Dan kamu harus menolak dia dan menghardik dia. In Jesus' name, and he has to go. Di dalam nama Yesus dan dia harus pergi. He is not like God. Dia tidak seperti Allah. God is everywhere all the time. Allah ada di mana-mana setiap saat. The devil is in one place at one time. Iblis hanya ada di satu tempat, di waktu yang bersamaan, dia tidak bisa ada di segala tempat.
And he is a defeated foe. Sebab dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. So rise up in Jesus' name and take your place in the army Jadi- of God. Jadi bangkitlah di dalam nama Yesus dan ambil posisimu, ya tentara Allah. In verse 10, it tells us that Jesus came to give life. Ayat 10 dikatakan Yesus datang untuk memberikan hidup And life more abundantly. dan hidup dalam segala kelimpahan. The best of this world is nothing compared to what Jesus has for you. Jadi yang terbaik yang ada di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Yesus miliki bagimu. And verse 11 Ayat tells 11 us that Jesus is the good shepherd. dikatakan bahwa Yesuslah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yes, Jesus has given his life for you. Yesus telah memberikan hidupnya bagi saudara. So in 1 Corinthians 1:30, we read that we are in Christ Jesus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 kita baca, dikatakan, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. And verse 31, Ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. so this is what Jesus has supplied for us. Jadi inilah yang disiapkan Yesus bagi kita. But it came from his Father, God. Tetapi itu datang dari Allah Bapanya. Wisdom, Hikmat, righteousness, kebenaran, sanctification, pengudusan, and redemption. dan penebusan. And that is what the Holy Spirit will deposit in our lives. Dan itulah apa yang Roh Kudus buat dan depositkan dalam kehidupan kita. As we surrender to him. Saat kita berserah kepada Dia. Now, want to go into Hebrews 2:14. Selanjutnya mari kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. So it is through Jesus' blood that our lives are transformed. Jadi oleh darah Yesus, hidup kita ditransformasi atau diubahkan. It was through Jesus' blood that the devil was defeated. Oleh darah Yesus, iblis pun dikalahkan. In Hebrews 9:7, it tells about the high priest who went and offered blood for Israel's sin once a year for himself and the people. Dalam Ibrani 9 ayat 7 dikatakan, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. In those days, God provided the blood of the animals to cover the sin of the people. Pada saat itu Tuhan menyiapkan darah binatang, darah hewan untuk membungkus dosa-dosa daripada umat manusia. In Exodus 30 and verse 10, Israel's commanded to apply the blood for the sin offering of atonement. Dalam Keluaran 30 ayat 10 firman Tuhan, sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya
Dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. That had to be done every year. Itu harus dilakukan setiap tahun. But now we are in the New Testament, Tapi sekarang kita ada di perjanjian baru, and in Hebrews 9:14, it tells us what Jesus' blood does for us. dan dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 diceritakan bagaimana apa yang dilakukan Yesus kepada kita, firman Tuhan. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. So this, that was just verse 14, I think, right? The Spirit, Jesus offered himself through the eternal Spirit. Jadi Yesus mempersembahkan dirinya oleh Roh yang kekal. And Jesus was without sin.